Hai Ridwan, di sini kali ini saya kedatangan dua HP iPhone 6. Posisinya stuck di logo baterai dan logo Apple juga. Tapi sebelumnya ini HP bekas di bypass ya, jadinya tidak bisa SIM dan tidak bisa telepon juga, apalagi internet ya, kecuali pakai WiFi mungkin. Oke, kita langsung perbaiki saja. Let's go. Untuk kalian semua yang nungguin channel ini karena saya jarang upload ya, karena saya lagi ngerjain servis PGA bekas mining. Jadi mohon maaf baru bisa bikin video lagi. Ya, kembali ke topik pembahasan. Biasanya banyak yang tanya ya, Bang, kalau HP bypassan bisa pakai sinyal lagi nggak? Jawabannya itu nggak bisa ya, karena activation ticketnya sudah terhapus saat waktu restore, kecuali kita update dulu, tapi posisinya harus di sebelumnya keadaan normal ya. Misal kita lupa passcode, nah itu bisa diselamatkan untuk si activation ticket atau data sisi sinyalnya ya. Oke, kita langsung saja HP-nya kita charging dulu ya. Apakah dia bisa lolos di logo Apple ini ataukah tidak ya. Sejauh ini masih keadaan looping atau boot loops ya biasanya, atau stuck logo. Dan benar saja saat saya cobain ditungguin lama tetap saja masih dalam kondisi stuck logo ya. Coba kita akan coba lagi tes untuk HP selanjutnya, dan kita tunggu lagi apakah dia sama juga si kasusnya stuck logo Apple. Sambil menunggu HP-nya menyala, kita coba yang satunya kita bongkar dulu ya. Kita pastikan untuk baterainya ya. Kadang-kadang soket baterainya dia nggak ngepas, kadang-kadang dia suka copot. Kita akan coba periksa bareng-bareng ya. Sini saya bongkar dulu si HP-nya. Di sini menggunakan seperti biasa ya, baut kecil, dan jangan lupa ceplokkan kaca ya, agar gampang membukanya saat dibuka touchscreen-nya. Perhatikan saat membuka kaca seperti ini atau membuka LCD ini, perhatikan harus dengan kesabaran ya. Intinya jangan langsung main jugil aja, karena kemungkinan bisa rusak pada LCD dan touchscreen-nya juga. Oke, di sini saya menggunakan pencukil ya, pencukil ala Yukilon namanya ya. Bisa juga sih banyak yang plat-plat kayak gitu juga bisa. Dan di sini baterai baru ya, kelihatannya baterai baru, cuman bungkusnya ini nggak dibuka ya sama si counternya. Ya tidak apa-apa, yang penting nggak ngehalangin si touchscreen ya. Di sini untuk port baterai terkoneksi dengan baik ya. Dan kemungkinan ini masalah ada di software. Kita langsung saja baut kembali ya untuk si HP-nya. Dan yang satu lagi kita coba buka, apakah dia bisa terbuka dengan baik, karena biasanya kalau bekas servisan dari orang ini baterai si bautnya ini kadang ngasal-ngasal ya, apalagi kalau counternya nggak teliti, soalnya bautnya kecil banget, beda sama HP lain. Dan benar saja ya, untuk si bautnya ini sirang-sirang ya kalau bahasa Sundanya, ngasal-ngasal gitu, jadi gak bisa dibuka karena mungkin slack ya. Kita langsung saja, dia ngedip ya tuh ya yang tadi ya. Kita langsung saja ke PC ya. Mungkin kemungkinan ini dari IPSW-nya atau dari softwarenya ini. Dan untuk sekedar informasi, untuk kasus yang nggak bisa dicas, si baterainya bisa menggunakan alat ini ya. Alat ini namanya alat tembak baterai uap iPhone. Mereknya merek Sunshine. Di sini terdapat voltase dan ampernya juga ya. Di sini cocok untuk HP apapun, dan ada mereknya juga sih. Di sini menggunakan charging biasa, dan sebelah kanannya ini adalah USB ya. Bisa menggunakan USB male to male, dan bisa juga menggunakan charging ya. Dan alat ini cocok banget buat baterai yang ngedrop banget tentunya ya. Oke, kita langsung saja ke PC ya. Kita coba restore terlebih dahulu. Di sini saya akan menggunakan
update dulu ya. Kalau nggak bisa update baru kita restore, karena si datanya kita akan selamatkan seperti video saya sebelumnya, bisa dicek di link di atas. Dan banyak yang tanya untuk cara masuk recovery adalah caranya sebagai berikut ya. Sebelum kita colokkan ke PC, pencet dulu home button dan kita tancapkan untuk USB-nya. Di sini saya sudah mendownload si IPSW-nya, kita langsung saja restore, bukan restore ya, kita akan update terlebih dahulu. Kalau nggak bisa update baru kita restore ya. Dan semoga aja masih bisa di update ya tentunya ya. Kalau misalkan nggak bisa ya tetap harus menggunakan posisi restore. Sekedar informasi, untuk proses restore atau update ini gunakanlah si USB atau kabel USB atau kabel lightning, kabelnya yang bagus ya. Dalam artian bagus ini bisa terkoneksi dengan baik, tidak terputus-putus, dan usahakan yang ori ya. Kalau nggak ori yang bersertifikat Apple sertifikat ya, tentunya itu lebih bagus lagi, lebih jos lagi menurut saya ya. Oke, lanjut kita tunggu proses restore-nya selesai. Ups, error. Ya, terjadi error ya. Di sini saya mengalami error pada iTunes. Di sini tidak usah khawatir. Kita bisa mengulangi proses update atau restore-nya. Kita ulangi lagi ya maksudnya. Dan sebelumnya kita akan coba cabut dulu ya si kabelnya. Kita akan balik misalkan tadi ke kanan ke atas maksudnya, ntar dibalik ke bawah ya, jadi si platnya kan bisa bolak-balik dia kayak kabel USB Type C, dan kita ulangi masuk ke recovery lagi. Di sini sudah terkoneksi dengan baik ya ke PC-nya. Kita coba, ini mode DFU ya, kita jangan ke mode DFU dulu, kita akan coba untuk si HP-nya diupdate dulu ya. Nah, pas ada logo dan logo Apple, kita pencet dan tahan tombol home agar masuk ke mode recovery atau logo iTunes seperti ini ya. Kita klik shift dan pilih lagi IPSW-nya dan klik update. Kita tunggu lagi untuk proses update-nya ya. Saat posisi restore jangan tergoyang-goyang ya untuk USB-nya, karena ini bisa mengakibatkan HP-nya error atau rusak. Kemungkinan sih bisa juga ngebreak ya. Dan setelah extracting si IPSW-nya, si HP-nya akan nyala hidup. Ini tidak apa-apa ya, maksudnya ini normal, sering terjadi saat posisi update atau restore si HP-nya ya. Oke, kita langsung saja tunggu lagi untuk si proses restore-nya ini.
Dan ya, proses update sudah selesai. Kita tunggu dia booting sendiri si HP-nya. Kita tunggu lagi ya untuk booting pertama kalinya. Ini agak sedikit memakan waktu yang sangat banyak. Jadi saya akan potong-potong videonya agar tidak terlalu lama durasinya ya maksudnya. Soalnya ini durasinya bakalan panjang banget dan proses jailbreaknya juga sama akan lama banget, jadi saya akan potong videonya. So let's go. Lanjut kita ke HP yang kedua, kita tekan dan tahan tombol home button dan dicolokkan saja untuk kabel lightning kabelnya. Ya, di sini kayaknya kehabisan baterai ya. Kita tunggu saja, kita akan cas terlebih dahulu. Dan HP yang tadi yang sudah diupdate sudah bisa menyala kembali. Tinggal kita langsung saja melakukan proses jailbreak dan membypassnya. Tapi kita sebelum membypass dan menjailbreaknya, alangkah baiknya kita akan update dulu HP yang satu lagi biar sekalian jalan. Iya, HP-nya sudah menyala dan kita langsung saja restore lagi atau update lagi sama seperti video yang sebelumnya tadi. Bisa kita lakukan saja menggunakan iTunes ya. Oke, lanjut.
Oke, proses restore sudah selesai dan memakan waktu cukup lama juga ya. Di sini sudah ada notif oke dan kita tunggu sampai si HP-nya boot up sendiri atau nyala sendiri. Tungguin saja. Memang agak sedikit lama, ini tergantung dari HP kalian masing-masing ya. Misalkan kalau ada yang cepat, ada juga yang agak lama. Mungkin kalau yang lama kemungkinan si non memorinya udah agak sedikit lambat ya. Mungkin dari hardware juga ngaruh, dan bisa juga berbeda-beda ya antara HP A sama HP B. Kadang yang HP yang A itu yang lama gitu, dan HP B bisa juga cepat gitu. Butuh bootingnya sendiri, tidak semuanya HP lama gitu ya. Oke, kita langsung saja tunggu sampai loadingnya selesai. Oke, si HP-nya sudah menyala kembali ya. Untuk fix bootloop dan fix stuck di logo sekarang sudah bisa menyala kembali. Tinggal kita lakukan metode selanjutnya, yaitu bypass si HP-nya. Karena si HP ini memang riwayatnya dulu memang HP bypassan ya, bukan HP normal. Jadi saya akan membypass lagi untuk si HP-nya ini, yang kedua HP ini maksudnya. Oke, kita lanjut saja ke metode selanjutnya. Yo, let's go. Oke, kita langsung saja hubungkan pada USB dan buka untuk passcode locknya. Karena kalau nggak dibuka passcode locknya, biasanya si inject dari check rainnya susah ya. Saya anjurkan untuk membuka passcode-nya dulu, karena tidak akan bisa masuk datanya. Biasanya sih gitu kalau menurut saya ya. Kita akan coba dulu ya. Coba dulu kita nyalakan check rain atau jailbreak dulu si HP-nya. Untuk tutorial jailbreak bisa dicek di video di atas atau juga di video saya sebelumnya. Dan jailbreak ini sama aja maksudnya ya, caranya sama aja di video saya sebelumnya, bisa dicek di link di atas ya. Untuk langkah jailbreak mungkin sama saja ya, tinggal diikuti saja step by stepnya yang ada di tutorial pada check rainnya ya. Maksudnya di dalam check rainnya ada step by stepnya, tinggal diikutin saja step by stepnya. Kita tunggu loadingnya dulu, dia sampai booting up lagi, sampai ke hello screen lagi ya. Jika sudah jailbreak, dia biasanya akan respring dulu dan masuk pada bukan home screen ya, hello screen lagi ya, yang putih itu yang kekunci iCloud. Oke, si HP-nya sudah menyala kembali dan passcode locknya sudah muncul kembali. Tinggal kita masukin saja untuk passcode locknya, dan kita langsung saja lakukan bypass iCloud 1248. Caranya untuk membypass 1248 bisa menggunakan metode bypass iCloud 1247 ya. Ini akan sama saja, bisa menggunakan Windows dan bisa juga menggunakan macOS X ya, untuk bypass si 1248 ini dan 1247. Dan untuk informasi ya, tidak bisa menggunakan macOS X Catalina dan tidak bisa menggunakan macOS X Big Sur ya. Yang paling baru, yang paling kompatibel dan paling bagus adalah di macOS X High Sierra. Jadi saya menggunakan macOS X High Sierra ya. Bypass yang pertama ini saya akan mencobain dulu menggunakan Windows ya. Bisa atau enggaknya saya belum tahu ya. Untuk saya pribadi pengalaman biasanya sering gagal untuk bypass menggunakan Windows ya. Lebih kompatibel di menggunakan macOS X High Sierra, atau menggunakan Hackintosh juga bisa, atau kalau ada MacBook ya MacBook sih bisa. Tapi tetap OS-nya harus mesti High Sierra atau mau HP ya. Dan ini adalah hasil bypass menggunakan Windows ya.
Di sini saya mengalami kegagalan lagi dan lagi. Intinya jangan menyerah untuk membypassnya ya. Emang agak sedikit tricky dan agak sedikit susah sekali untuk cara memasukkan injeknya ya. Lebih prefer ke macOS X High Sierra ya. Di sini dia apa ya, kompatibel banget sih, saya cobain dan langsung bisa ya. Pantengin di videoin malah gagal terus. Sekalinya saya open kameranya terus nggak di videoin malah bisa ya. Dan ini adalah penampakan dari si HP-nya yang sudah di bypass ya. Kemungkinan agak sedikit aneh sih ya. Kok tahu-tahu udah di bypass. Oke, kita HP yang satunya lagi kita akan bisa atau nggak bisanya kita akan pantengin terus si kameranya ya. Jadi kasusnya nggak seperti HP yang satunya, tahu-tahu udah di bypass aja. Mungkin kalian masih bertanya-tanya kok itu langsung ke bypass sih ya. Oke, kita langsung saja ke HP yang satunya, kita cobain bypass tanpa memotong video kameranya ya. Oke, untuk HP yang sudah di bypassnya kita akan singkirkan dulu ke sebelah kanan, dan promosi baterai ABC-nya kita singkirkan dulu karena mengganggu kameranya ya. Kita langsung saja eksekusi untuk HP yang home buttonnya hitam ini. Kita akan colokkan untuk ke kabel data, dan kita akan cobain jailbreak kembali menggunakan OS X atau macOS Catalina ya. Karena tidak bisa membypassnya, saya akan menjailbreak aja dulu menggunakan OS X Catalina, dan saya akan mencobain membypass menggunakan Windows seperti video sebelumnya ada di atas. Proses jailbreak sudah berjalan ya, sudah ada verbose loading ya, loading verbose sebutnya. Kalau ada teksnya seperti itu, kita akan coba untuk HP-nya yang sebelah yang sudah di jailbreak. Kita akan iseng-iseng untuk melihat dalamnya. Di sini tidak menghapus si datanya ya, karena saya menggunakan update dari iOS-nya ya. Bukan di restore karena si pemiliknya pengen datanya masih selamat. Untuk aplikasi Checkra1 saya menggunakan aplikasi Checkra1 versi 10.2 ya, bukan yang versi 11. Tapi kalau misalkan kalian pengen pakai yang versi 11 silahkan menggunakan yang versi 11. Oke, kita langsung saja karena proses jailbreak sudah selesai. Kita akan balik ke Windows dan kita akan mencoba membypass si HP-nya tadi ya. Di sini saya akan pindah dulu ya ke boot pada Windows ya. Kita percepat videonya agar tidak bete menunggunya ya. Ya, booting pada Windows-nya sudah selesai. Kita akan coba
oprak-oprek dikit dan kita akan konekkan ke iTunes. Dan ya ini masih nggak bisa lewat ya untuk bypass 1248 ini, agak sedikit sulit untuk di versi Windows ya. Kita akan mencobain di macOS X High Sierra ya tentunya, karena ini memang nggak bisa untuk di Windows ya. Saya akan mencobain lagi, coba ya kita cek. Let's go. Aplikasi untuk membypass 1247 atau 1248 yang di Windows, saya menggunakan yang ini ya. Sama seperti video saya sebelumnya, bisa dicek di video di atas. Langsung saja klik bypass dan kita tunggu sampai ada notif OK pada Windows. Setelah ada notif pada Windows, kita ke HP-nya terus sambungkan ke iTunes. Biasanya sih dia langsung lewat ya, langsung tulisan data and privacy biasanya kalau misalkan si injeknya berhasil. Cuman kita akan cek atau kita akan coba apakah ini berhasil atau tidaknya, kita akan belum tahu ya karena kita belum pernah coba. Oke, di sini belum ada notif OK-nya, kita akan tunggu saja. Sambil menunggu kita cobain HP yang satunya. Dia normal ya, cuman nggak bisa sinyal dan nggak bisa SMS apalagi telepon ya. Dan HP bypassan ini cuman bisa WiFi aja ya. Mungkin pakai WhatsApp juga harus menggunakan WiFi ya, nggak bisa menggunakan seluler data ataupun menggunakan internet ya tentunya. Di sini ada notif OK, kita langsung saja cobain. Kita connect ke sambungan ke iTunes, apakah dia mau, dan hasilnya gagal lagi ya. Sini emang sedikit tricky dan susah ya, karena harus membulak-balikan dari jailbreaknya harus di Windows, jailbreaknya harus di macOS kalau nggak di Linux, dan membypassnya harus di Windows. Jadi agak sedikit ribet ya kalau menurut saya ya. Cuman kalau misalkan Agan mempunyai Hackintosh dan OS-nya High Sierra ini enak ya, cuman bypassnya di situ dan di jailbreaknya juga di situ, jadi satu tempat, gak usah pindah OS yang kayak saya tadi, pindah booting dan ntar nyala lagi, itu membutuhkan waktu yang agak lama, apalagi kalau si PC-nya masih menggunakan hard disk ya, ini akan sedikit lama sekali untuk loadingnya. Karena saya masih penasaran, coba saya akan membypass lagi menggunakan Windows ya. Apakah bisa? Di sini sudah ada notif OK juga. Kita cobain praktekin lagi. Dan hasilnya gimana ya? Bisa apa enggak ya? Dan hasilnya tetap enggak bisa juga ya. Oke, mungkin di sini saya akan menyerah menggunakan Windows dan akan mencobain menggunakan macOS X. Oke, let's go. Ganti OS-nya dulu. Sambil menunggu loading booting ke macOS X High Sierra, kita akan mencoba mengklik-klik dulu ya untuk di HP bypassan 1248 ini, apakah dia kehapus datanya ataupun tidak ya. Sini dilihat tidak ada yang terhapus untuk foto-fotonya, dan ya lumayan di 1248 ini mantap ya. Sini smart print ya kebacanya, cuman nggak tahu ini nggak bisa connect tetap ya, walaupun terbaca operatornya tapi tetap nggak akan connect, masih gagal juga ya. Kita langsung aja deh pindah ke Mac OS, dan ini adalah tersangka utama ya yang bandel sekali, ini nggak bisa ke bypass. Saya menggunakan macOS X High Sierra, apakah bisa ya? Kita langsung saja ke video desktop. Oke, lanjut. Untuk step by stepnya sama saja, tinggal diikutin
caranya menggunakan check rain ini. Yap. Seperti biasa kita buka dulu aplikasi Slivernya, dan di sini ada bypass untuk more option. Pada more option sini, tapi sebelumnya kita akan menjailbreak dulu ya, menggunakan check rain versi 11 ya, 11.0 bukan 10.2 ya. Tapi kalau untuk iPhone 6 mau 11.0 atau 10.2 ini bisa-bisa aja ya untuk jailbreaknya. Dan step by stepnya jangan lupa diikutin biar jailbreaknya sempurna atau tidak ada kegagalan saat menjailbreaknya ya. Oke, proses jailbreak sudah selesai. Kita lanjut saja ke proses bypass 12.48 menggunakan macOS X ya. Tadi kan menggunakan Windows agak sedikit susah ya. Coba kita akan bypass di 12.48, klik relay info dan make it rain. Tunggu sampai proses make it rain-nya selesai, dia akan muncul notif oke ya biasanya. Notif oke sudah selesai, kita langsung saja ke HP-nya, connect ke iTunes, dan kalau bahasa Indonesianya sambung ke iTunes ya. Oke, data and privacy artinya ini HP-nya sudah bisa di bypass ya. Dan bypass yang ini adalah titer ya, maksudnya titer itu setiap kita matikan HP-nya dia akan masuk lagi ke hello screen yang tadi ya, jadi nggak permanen ya. Beda di 12.44 dia permanen ya, karena aplikasi setup.app-nya dihapus. Kalau yang 12.47 sampai 12.48 dihapus setup.app-nya, dia akan error ya, jadi home buttonnya nggak bisa dipencet lagi. Oke, sambil kita menunggu si HP-nya menyala kembali, mantap ya, sudah bisa menyala kembali. Dan ini habis ya datanya ya. Saya tadi menggunakan restore karena pas waktu update kayaknya update-nya gagal ya di 12.48 menggunakan macOS High Sierra. Ternyata lancar sekali dan cepat sekali untuk bypassnya ya. Oke, mungkin sekian dulu dari saya, semoga bermanfaat. Dan iya, jangan lupa klik like dan juga subscribe, dan mohon maaf untuk lama mengupload videonya. Oke, saya Ridwan dan until next time, dadah.